Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya أما بعد Terima kasih, Kemudian Bapak. pemirsa Fatwa TV batal. rahimana wa Wudunya rahimakumullah. batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa, penyimak dan juga pendengar, selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah, sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya pemirsa, selama kurang lebih sekitar 1 jam ke depan Anda bisa memanfaatkan waktu yang tidak panjang ini untuk mengambil berbagai faedah ilmu yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz. Dan program ini juga memberikan kesempatan bagi siapapun Anda bisa bertanya secara langsung, berinteraksi kepada Ustadz pemateri kita sore hari ini dengan 2 cara. Cara pertama adalah Anda bisa telepon di jalur 0331 544 6087 atau juga Anda bisa menggunakan layanan WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan cara kedua, yakni mengirimkan pertanyaan tertulis ya via chat di jalur website kami www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami di studio Ustadz M.H. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Mas Nizar. Gimana kabarnya? Gimana? Hujan Ustadz ya? Enggak. Oh, enggak hujan? Enggak, alhamdulillah. Di sini enggak hujan? Di atas payung. Masya Allah, Masya Allah. Ini sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah juga sehat. Lagi minggu tenang? Ya, alhamdulillah kita menenangkan diri terus. Alhamdulillah. Tapi kayaknya dosen minggu gelisah Ustadz. Gitu ya. Karena nggak ada liburnya Ustadz. oh, alhamdulillah. Enggak kita enggak gelisah. Alhamdulillah kita tenang. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz ya. Barakallahu fiik. Kebetulan ini hari ini nggak mudik Ustadz, jadi Insyaallah nanti Jember malam. ya? Oh, nanti malam Ustadz. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz ya. Barakallahu fiik. Baik, sore hari ini pemirsa, kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan-rekan media yang tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, turut merilai siaran kami di antaranya Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Tuah FM Riau dan juga Mas FM Seragen. Sore hari ini sebelum kita bacakan pertanyaan, kita akan simak terlebih dahulu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Dalam Sahih Muslim kita mengenang kejadian bertahun-tahun yang lalu, bahkan beratus-ratus tahun yang lalu. Dalam Sahih Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diajak untuk melakukan perjalanan religi, diajak ke atas langit, dan ini bukan merupakan perjalanan biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa al-himari dunal baghal. Aku diberi kendaraan bentuknya seperti hewan, putih, tinggi. Kalau dibanding dengan keledai dia lebih tinggi. Tapi kalau dibanding dengan peranakan antara kuda dan keledai, dia lebih pendek sedikit. Karena keledai memang rendah, akan tetapi keledai ketika dikawinkan dengan kuda dia agak tinggi sekali, namanya baghal dalam bahasa Arab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kendaraan yang biasa yang diberikan kepadaku. Para ulama menyebutkan buraq merupakan kendaraan yang sering dipakai oleh para nabi, dan dikatakan buraq karena lisur'atihi, karena kecepatannya, atau karena warnanya yang indah, karena putihnya dan karena berkilaunya. Ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan
saking cepatnya dikatakan yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafihi. Saking cepatnya satu langkah buruk itu bisa sejauh mata memandang. Artinya pandangannya di sana itu satu langkahnya sampai sana. Saking cepatnya seperti itu. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka aku naiki sampai di daerah Palestina, di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis disebutkan bisa diharokatin seperti itu, bisa dibaca Baitul Muqaddas, artinya sama, disucikan. Dan An-Nawawi rahimahullah mengatakan maksudnya adalah disucikan dari berbagai dosa termasuk kesyirikan, penyembahan berhala dan semacamnya. Qala farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihi aw yarbitu biha al-anbiya. Aku cencang, aku ikat kendaraan buruk tadi di pintu masjid pada saat para nabi dulu juga sama, mereka suka mengikat kendaraan di tempat itu. Thumma dakhaltul masjid fa shallaitu rak'atain thumma kharajtu. Aku masuk di masjid itu, kemudian aku salat 2 rakaat, kemudian aku keluar lagi. Faja'ani Jibril bi ina'in min labanin wa bi ina'in min laban wa bi ina'in min khamr. Kemudian Jibril menyuguhkan kepadaku, menawarkan ada 2 mangkok atau 2 gelas. Yang satu berisi susu, yang satu berisi arak. Fakhtartul laban, maka aku milih susu. Kemudian Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah, kamu telah memilih minuman yang sesuai dengan fitrah. Dan An-Nawawi rahimahullah menukil perkataan ulama, artinya ini adalah kiasan tentang ad-din wal istiqamah, agama dan juga keistiqamahan di dalam Islam. Kemudian qala thumma urija bina ila sama, aku mulai diajak ke atas. Ke atas langit maksudnya. Fastaftaha Jibril, maka Jibril minta izin agar dibukakan pintu langit. Faqila man, siapa ini yang datang? Qala Jibril, aku Jibril. Faqila man ma'ak, siapa yang bersama kamu? Qala ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala aw qad bu'itha ilai, maka malaikat-malaikat yang menjaga langit mengatakan, apakah Muhammad sudah diberikan tugas oleh Allah untuk naik ke atas? Qala qad bu'itha ilaihi, Jibril mengatakan, iya, Allah telah memberikan tugas dia untuk naik ke atas. Fafutiha lana, maka kata Nabi SAW, kita pun diizinkan masuk, dibukakan pintu langit. Ini menunjukkan, kata An-Nawawi menukil dari perkataan Al-Qadhi Iyad, bahwa langit itu memiliki pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu nyata. Kedua, pintu gerbang itu memiliki para penjaga. Kemudian yang ketiga, untuk masuk harus minta izin. Sekalipun yang masuk adalah Jibril karena beliau membawa orang lain. Kemudian setelah itu diajak, dibuka pintunya, fa idza ana bi Adam, ternyata aku ketemu dengan Nabi Adam. Farahhaba bi wa da'ali bi khair. Kemudian Nabi Adam menyambutku. Beliau juga mendoakanku kebaikan, dan ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini ada pelajarannya bahwa seseorang agar dia beradab ketika ada tamu orang yang punya kehormatan, maka perlu dia disambut, didoakan yang baik. Meskipun yang datang tidak lebih istimewa daripada yang menyambut. Ini adalah sopan santun. Kemudian thumma urija bina ila as-sama'i tsaniyah. Lalu aku diajak naik lagi ke langit kedua. Kemudian seperti tadi, thumma ista'dzana Jibril faqila man anta, qala Jibril qila man ma'ak. Terus seperti itu, tanya, kamu siapa? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Kamu sudah mendapat tugas untuk ngajak Muhammad SAW? Iya. Sampai dibuka. Fa idza ana bibnatayil khalah atau bibnayil khalah. Ternyata aku bertemu dengan 2 orang nabi yang masih satu saudara. Satu saudara dari arah ibu. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kemudian disebutkan itu nabinya ada 2, yang satu adalah Isa ibn Maryam, kemudian yang satu adalah Yahya ibn Zakaria. Para ulama menyebutkan karena di dalam bahasa Arab kalau ada orang punya paman, kemudian ayahnya juga punya paman, maka paman dari ayah menjadi paman untuk anak ayah itu tadi. Maka dia dikatakan ini adalah paman dari bapakku, tapi dia katakan itu pamanku. Itu dalam bahasa Arab sudah sah. Nah, di dalam kisah ini ibunya Yahya ibn Zakaria adalah bibinya Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Otomatis bibinya Maryam adalah bibinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sehingga mereka berdua memang ada hubungan tapi dari jalur ibu.
Kemudian setelah itu keduanya menyambutku, mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian Nabi SAW bercerita, "Thumma urija bina ila as-sama'i ats-tsalitsah." Kita diajak naik ke langit ketiga. Dimintakan izin dibuka, fa idza Nabi Yusuf. Ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi SAW cerita, fa idza huwa qad u'tiya nisfal husn atau syatral husn. Ternyata Nabi Yusuf telah diberikan setengah dari ketampanan penduduk dunia. Nabi Yusuf menyambut, mendoakan dengan kebaikan. Qala thumma urija bina ila as-sama'ir rabi'ah. Kita diajak naik ke langit keempat. Sampai di langit keempat, seperti tadi izinnya, kemudian dibukakan pintu, fa idza Nabi Idris. Ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris menyambut, mendoakan kebaikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Maryam bahwa Allah memang sengaja mengangkat Nabi Idris, diberikan tempat yang tinggi. Bertemulah beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit keempat. Kemudian cerita, "Tsumma urija bina ila as-sama'il khamisah." Kemudian kami diangkat sampai ke langit kelima. Sampai sana, fa idza ana bi Harun, ketemu dengan Nabi Harun. Kemudian disambut, didoakan kebaikan. "Tsumma urija bina ila as-sama'is sadisah." Langit keenam ketemu dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu beliau menyambut, kemudian mendoakan kebaikan. "Tsumma urija bina ila as-sama'is sabi'ah." Aku diangkat, diajak untuk ke langit ketujuh. Ketemu setelah itu dengan Nabi Ibrahim, musnidan dhahrahu bil baitil ma'mur. Aku mendapatkan Nabi Ibrahim sedang sandar, berduduk sandar membelakangi Al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat beribadah dan kiblatnya para malaikat. Seperti Ka'bah untuk manusia, maka para malaikat di atas mereka menjadikan Al-Baitul Ma'mur sebagai Ka'bahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 atau 70,000 malakin la ya'uduna ilaih." Ternyata Baitul Ma'mur ini setiap hari dimasukin oleh 70,000 malaikat. Orang yang sudah masuk atau malaikat yang sudah masuk nanti nggak akan masuk kembali. Ini menunjukkan jumlah banyaknya malaikat itu. Kemudian Nabi SAW cerita, fa dhahaba bi ila sidratil muntaha. Aku diajak setelah itu ke sidratul muntaha. Kemudian Nabi SAW cerita, fa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Ternyata ada banyak bunga-bunganya di sana besar-besar seperti telinganya gajah. Fa idza thamaruha mithlul qilal. Ternyata buah-buahnya gede-gede seperti guci atau tempat yang besar. Kemudian falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyi taghayyarat. Ketika aku masuk ke Sidratul Muntaha, dia berubah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fama min ahadin min khalqillah yaqdiru an yan'ataha min husniha. Tidak ada makhluk satupun yang bisa menceritakan keindahan Sidratul Muntaha. Fa auhallahu ilayya ma auha wa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah. Maka Allah memberikan aku wahyu seperti yang Allah kehendaki. Kemudian aku diberi tugas 50 salat. Kemudian aku turun. Ketemu dengan Nabi Ibrahim aman. Ketemu dengan Nabi Musa ditanya, ma farada rabbuka ala ummatik. Apa yang diwajibkan Rabbmu kepada umatmu? Qala 50 salat fi kulli yawmin wa lailah. 50 salat setiap hari dan setiap malam. Maka Nabi Musa mengatakan, irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Fa inna ummataka la tutiqu dhalik laqad balawtu bani Israil. Kamu balik ke Rabbmu, minta keringanan, umatmu enggak bakal bisa, Bani Israel aku sudah coba mereka gagal. Maka aku kembali. Kemudian disisakan 5. Kemudian aku lapor ke Nabi Musa. Ditanya berapa keringanannya? 5. Balik lagi minta keringanan sampai akhirnya di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, hiya 5 salawat, dia 5 salat saja. Wa likulli salatin 10, akan tapi setiap salat bisa bernilai 10. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ketemu Nabi Musa, dan Nabi Musa masih mengatakan irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembalilah kepada Rabbmu minta keringanan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad raja'tu rabbi hatta istahyait. Aku sudah kembali minta keringanan berkali-kali sampai aku malu. Dalam hadis ini pelajaran pentingnya adalah bagaimana keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat ke langit bertemu untuk menerima perintah salat.
sehingga perintah salat merupakan ibadah yang paling istimewa, kemudian sekaligus menunjukkan mukjizat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Orang beriman akan percaya bahwa ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Pelajaran penting ketika para ulama berbeda pendapat kapan terjadi Isra Mi'raj ini. Ada yang mengatakan ini kejadian di tahun 10, 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan 1,5 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan pendapat lain. Bulannya juga sama. Ada yang mengatakan itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan itu terjadi di bulan Rajab. Tetapi memang karena waktu kejadian tidak terlalu penting, sehingga tidak ada riwayat tegas entah dalam Sahih Bukhari maupun Muslim yang mengatakan ini terjadi di bulan ini dan bulan itu, dan memang tidak terlalu berpengaruh pada ibadah. Yang penting bagaimana seorang muslim melaksanakan isi perintah itu. Maka sangat kebalik ketika sebagian kaum muslimin sibuk dengan tanggalnya, dengan perayaannya, memperingatinya, sementara perintah intinya tidak dikerjakan. Dan ini yang banyak kita perhatikan di tengah-tengah kita. Sehingga bisa jadi sebuah perayaan untuk mengenang Isra dan Mi'raj bisa semalaman, lalu diawali dengan tidak adanya salat Isya berjamaah dan diakhiri dengan tidak ada pulanya salat subuh berjamaah. Semoga justru dengan perjalanan panjang dan penuh perjuangan itu bisa membuat kita mengambil pelajaran yang berharga. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, kita sampaikan jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu Ustaz ya, atas satu nasihat membuka di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi yang terpenting itu bukan perayaannya, Ustaz ya. Ini satu hal yang memang mulai membudaya di masyarakat kita bahwa saat ini bukan melaksanakan apa yang diajarkan atau bahkan sunnah-sunnahnya, tapi lebih kepada perayaannya. Ini yang harus diluruskan, Ustaz ya. Ya, intinya kalau orang-orang yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka jelaslah, mereka lebih tahu substansinya, kata orang tuh. Artinya mereka bagaimana cara untuk merealisasikan perintah itu. Nah, itu yang harus kita contoh karena mereka yang paling paham. Seperti itu. Masya Allah. Dan itu sudah ada contohnya, Ustaz ya. Iya, jadi para sahabat akhirnya menjadi orang paling semangat, paling rajin, paling disiplin sholat jamaahnya. Nah, kita yang pengen betul-betul mengaku umat Muhammad SAW ini, bahkan mengaku Ahlus Sunnah, sudah semestinya menjadi generasi yang meneladani itu. Sholatnya rajin, masjidnya ramai, makmur, seperti itu. Jangan kalah makmur dengan perayaannya, terus sholat jamaahnya sering bolong, bahkan ada masjid tutup. Itu kan memprihatinkan sekali. Nah, Ustaz ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini jadi satu reminder, pengingat bagi kita semuanya pemirsa Fatwa TV, jangan sampai masjid ramai di saat perayaannya saja. Justru hal-hal wajib seperti sholat berjamaah ini yang harusnya diramaikan justru malah sepi ya. Di kesempatan sore hari ini untuk Anda pemirsa Fatwa TV, kita undang yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Line telepon sudah kami buka di 0331 544 6087 atau di 0821 706087. Kita sudah tersambung dengan penelpon pertama kita sore hari ini, Ustaz. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu hamba Allah ya di Bogor. Satu pertanyaan Ibu, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustadz, barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya baru dapat musibah. Jadi rumah saya tuh kemalingan ya. Jadi seluruh perhiasan saya habis gitu. Pada saat ini anak saya dirawat di rumah sakit. Memang pada saat itu saya sedih banget. Langsung saya ngucapin istighfar. Terus saya ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifi khairan minha. Terus sampai rumah sakit, saya tetap nunggu anak saya malam. Lalu saya sholat. Tapi ini kan udah berjalan hampir 3 minggu. Tapi kadang-kadang kalau suka ingat masih sesak gitu dadanya Ustadz. Baik. Gimana ya cara solusinya Ustadz ya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga Allah Azza wa Jal meringankan ujian musibah yang diterima ibu, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal ganti dengan yang lebih baik. Amin. Yang jelas
ketidakterimaan, kesedihan maupun meratap itu tidak merubah takdir karena sudah terjadi. Maka para ulama menyebutkan bahwa inilah perbedaan antara orang yang bisa sabar dengan tidak. Kalau sabar maka dia dapat pahala. Kalau tidak sabar maka tidak merubah takdir. Takdirnya sudah tertulis dan terjadi, tapi dia justru mendapat mendapat dosa karena dia tidak terima dengan takdir tersebut. Maka yang disampaikan tadi sudah tepat. Jadi berdoa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, dan itu dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim kalau tidak salah, Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang membaca itu ketika ditimpa musibah melainkan Allah akan kasih. Yang pertama kasih pahala, yang kedua akan diganti dengan yang lebih baik. Dan contoh yang paling jelas adalah ketika Ummu Salamah ditinggal mati suaminya. Sampai beliau mengatakan, siapa laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah, suami pertamaku, orang yang paling aku cintai. Ternyata diganti Rasulullah SAW. Maka itu yang jelas diyakini. Kemudian yang kedua, ketika masih ada kesedihan, maka kita katakan itu wajar. Orang habis timpa musibah itu wajar sekali. Ya, kemalingan atau bahkan ada ujian yang lain. Akan tetapi tadi sudah dibaca doanya, kemudian terima dengan ketentuan Allah untuk menghilangkan kesedihan itu. Kita bisa lakukan dengan zikir maupun baca Al-Quran sambil mengambil pelajaran. Apa kira-kira penyebab kenapa kok bisa kehilangan seperti itu? Mungkin kurang dalam menjaga rumahnya dan semacamnya. Dan berupaya untuk meyakini bahwa insya Allah akan ada gantinya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengganti saudara yang sedang sakit, segera diberi kesembuhan, kemudian rezeki itu diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan keberkahan dan jumlah yang bisa membuat ibu ridha. Allahu a'lam bissawab. Tapi sedih sebagai manusia ini tetap diperbolehkan, Ustaz? Wajar, karena Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan kita sebagai manusia biasa wajar ketika sedih, bahkan bahagia pun juga demikian. Ketika ada anak tahu-tahu menyelesaikan tugasnya lalu dia bahagia dengan prestasi, ini adalah hal yang wajar, tidak merusak keikhlasan. Demikian pula dengan orang yang ditimpa musibah, sedih dia. Nabi SAW pernah menangis sampai seorang sahabat heran, wa anta ya Rasulullah, kamu juga Rasulullah, kok bisa nangis ini? Maka Nabi SAW mengatakan innaha rahmah, ini air mata yang keluar ini adalah kasih sayang gitu. Maka yang jelas sedih itu wajar, tetapi tetapi jangan sampai membuat kesedihan berlarut yang akhirnya ada dorongan-dorongan untuk tidak terima dengan takdir. Seperti itu. Ya, istighfar. Kemudian memang itu sedih, memang orang timpa musibah bagaimana. Tapi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera ganti dengan yang lebih baik. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk ibu hamba Allah di Bogor yang sudah bertanya tadi, dan semoga Allah ganti dengan rezeki lain yang lebih baik insyaallah. Kemudian kita akan bergeser Ustaz ke Ibu Wati, sore hari ini sudah tersambung bersama kami. Ibu Wati dari Bekasi ya. Baik. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Ustaz, Wati. saya mau menanyakan itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Saya mau menanyakan yang di langit keempat itu kan Nabi Idris. Apakah Nabi Idris itu yang sejaman dengan Nabi Musa yang orang diberi ilmu itu, Ustaz? Terus begini, Ustaz. Kan Nabi Muhammad SAW kan waktu itu masih hidup. Dia berbicara dengan para nabi, kan nabi yang ada di langit-langit itu kan udah meninggal kecuali Nabi Isa ya, Ustaz. Ya, itu gimana tuh, Ustaz? Ininya caranya. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris, wallahu alam, bukan yang diberi ilmu dengan Nabi Musa. Yang Nabi Musa itu kan Khidir. Yang bersama Nabi Musa itu Khidir, dan memang para ulama berbeda pendapat apakah Khidir itu nabi atau wali. Dia orang yang saleh, memiliki ilmu, atau dia adalah seorang nabi. Dan banyak yang merajihkan atau menguatkan bahwa Khidir adalah seorang wali, bukan nabi. Dan tidak mengapa seorang nabi belajar dari seorang wali, orang saleh mengambil pelajaran, tidak mengapa. Seperti itu. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berbicara dengan roh atau berbicara dengan jasad, wallahu alam. Wallahu alam, dan beliau hanya sekedar menceritakan. Kemudian yang kedua, para nabi memang jasadnya ada di tanah, tidak
tidak hilang, tidak hancur. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk makan jasad para nabi. Akan tetapi apakah jasad itu diangkat ke atas? Selain Nabi Isa Allah alam enggak. Ya bisa jadi yang bertemu adalah rohnya, itu mungkin aja seperti itu. Tapi tidak perlu kita tegasin betul-betul apakah itu, kemudian kita cari apa, karena memang intinya pada perintah yang ada dalam hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Ibu Wati di Bekasi. Baik pemirsa Fatwa TV, kita masih di program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama dengan Ustaz Dr. MH Hasanatullah MA. Sore hari ini kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Anda yang baru tersambung bersama siaran kami, masih ada waktu untuk bertanya. Silakan. Anda bisa mengirim pertanyaan melalui jalur telepon 033154460087 atau juga di jalur WhatsApp call atau telepon via WhatsApp ya, 0821 7000 6087. Baik, sebelum kita terima penelpon berikutnya, kita akan bacakan Ustadz pertanyaan yang sudah masuk di jalur website ya. Dari saudari Nisa Ustadz di Tangerang, Banten. Bismillah Ustadz, apa mahram ketika kita berangkat umroh bisa dikiaskan dengan lembaga travel yang bisa menjamin keselamatan dan keamanan kita selama pergi beribadah umroh Ustadz? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Iya. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh menikah karena ada hubungan darah atau karena ada hubungan musaharah atau perbesanan kalau dalam bahasa kita, seperti orang laki-laki dengan anak perempuannya, atau seorang anak laki-laki dengan ibunya, atau seorang laki-laki bersama mertuanya. Begitu dia menikah dengan istrinya, maka hubungan musaharah atau perbesanannya antara dia dengan ibu istrinya itu akan muabbad. Terus itu berlanjut selama-lamanya. Kalaupun ternyata la qadarallah, semoga tidak terjadi, kalau ada seorang menceraikan istrinya, maka yang sudah tidak ada hubungan lagi adalah dia dan mantan istrinya, tapi dengan mantan mertuanya dia tetap mahram. Itu namanya mahram, tidak boleh menikah. Kenapa dikatakan mereka perempuan harus memiliki mahram? Karena mahram ini akan bisa melindungi. Adapun orang lain, sekalipun mereka melindungi, maka perlindungannya tidak akan sama diberikan oleh seorang yang mahram. Seperti itu. Kalaupun ada orang punya pengawal, punya tukang pukul, apakah mereka kemudian menjadi mahram? Tidak juga. Sehingga tidak bisa membuat mahram tandingan atau mahram buatan. Ya, tidak bisa seperti itu. Sehingga mahram yang ditentukan Allah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, sampai seterusnya. Diharamkan untuk menikah bagi kalian ibu, anak perempuan, saudari perempuan, dan seterusnya. Jadi itu mahram. Tidak boleh diadakan mahram buatan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, dan ini juga tidak merubah hukum Ustaz ya? Iya, jelas otomatis. Kalaupun seandainya ada 5 orang laki-laki pun yang tidak bisa. menemani, menjamin keamanan dia, iya, itu nggak bisa tetap dikiaskan, hukumnya sama? Tidak bisa. Mau 10 orang, 100 orang laki-laki yang bukan mahramnya dibuat jadi ada mahramnya, tidak bisa. Tetap nggak bisa. Itu, ya. Dulu sempat tidak boleh Ustaz ya, tanpa mahram untuk beribadah umrah. Tapi sekarang belakangan ini pemerintah sana memperbolehkan Ustaz. Itu masalah kebijakan, itu bukan ranah kita. Tapi kalau itu tidak mengubah hukum Ustaz ya? Otomatis tidak merubah hukum. Ya, kebijakan pemerintah kalau mereka akan menerapkan peraturan tertentu, kalau seandainya sesuai dengan syariat mereka dapat pahala, kalau seandainya tidak maka itu tidak merubah hukum syariat. Nah, seperti itu. Jadi yang tetap dijadikan patokan adalah otomatis hukum syariat Ustaz. Ya, otomatis. Taib ya. Jadi baiknya kalau mau umrah nabungnya untuk berdua Ustaz Ya, ya. itu afdal sekali. Afdal sekali. Taib ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saudari Nisa di Tangerang, Banten yang bertanya tadi. Silakan yang mau telepon ya, masih ada waktu kesempatan WhatsApp call, lebih mudah, lebih efisien juga. Anda bisa catat nomor teleponnya 0821 70006087 ya, atau di 0331 kode area Kota Jember 5446087. Kita akan bergeser Ustaz ke pertanyaan kedua. Kali ini datangnya dari saudara M. Tafrihan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ustadz mau bertanya, istri saya kalau di luar enggan untuk berhijab.
Sudah beberapa kali saya nasihatkan dia untuk menjaga aurat meskipun di rumah kadang ada laki-laki yang bukan mahram yang bisa saja melihatnya. Mohon nasihatnya Ustaz, saya sudah menasihatkan ini lebih dari 3 kali. Apakah saya harus menasihatkan terus atau bagaimana Ustaz? Baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum istiqamah, kesabaran, ketelatenan, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk keluarga Anda dan seluruh keluarga kaum muslimin. Karena perintah untuk berhijab, menutup aurat dari orang yang bukan mahram diperintahkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kemudian kepada anak-anakmu perempuan dan juga kepada istri-istri kaum mukminin agar mereka menggunakan hijab itu. Artinya perintah itu untuk semua. Kemudian perintah apakah cukup 3 kali atau lebih? Ya, kita harus betul-betul sabar dalam memberikan nasihat. Karena kalaupun bukan karena hidayah dari Allah, bisa jadi kita termasuk orang yang tidak menganggap itu hal yang wajib. Ya, seperti kebanyakan orang, kenapa saya harus menggunakan hijab? Saya keluarkan bebas, ingin tidak terkekang dan seterusnya. Padahal ketika kita menerapkan syariat, kita merasa bahwa ternyata kita sangat terhormat dan terjaga. Seperti itu. Intinya, kalau menasihati lebih dari 3 kali, alhamdulillah, semoga itu menjadi pahala karena setiap kita mengingatkan itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua, perlu sabar memang. Ya, perlu sabar dan diiringi dengan doa. Semoga Allah Azza wa Jalla buka hatinya untuk mudah menerima. Dan itu selama memang tidak ada keinginan macam-macam. Karena memang itu kebiasaan. Kebiasaan orang yang tidak paham agama, mereka tidak menutup aurat. Sehingga kalau seandainya dibuat untuk merubah yang biasanya tidak menutup aurat, jadi harus menutup aurat, orang banyak yang tidak kenal dan tidak biasa. Maka perlu pelan-pelan. Tapi kalau seandainya memang ada kecenderungan untuk mengajak yang lain, alias memang biar sengaja orang itu melihat ana dan biar kelihatan kecantikannya, nah itu urusan lain lagi yang seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis, meskipun mudah-mudahan tidak sampai seperti ini, tetapi ada sebagian perempuan dia suka banget ketika ada tamu laki-laki, kenalan laki-laki, saudara atau siapapun, dia bermesraan. Kalau mungkin tidak kita katakan mesra, akan tetapi berbicara dengan mudah sekali. Ya, maka salah seorang sahabat pernah di zaman itu minta kepada Nabi SAW, minta pendapat, ya Rasul, inna mra'ati la taruddu yada lamis. Ya Rasul, istriku ini tidak menolak ada tangan yang menyentuh. Nah, tangan yang menyentuh ini ditafsirkan sebagian ulama, artinya adalah dia kalau diajak zina mau dia. Syekh Ali Bassam mengatakan tidak mesti diajak zina. Mungkin diajak untuk berbicara, diajak guyon, ya, untuk bercanda, seolah-olah ini mahramnya aja, kawan dekat gitu. Sehingga mungkin saling sentuh, kemudian saling, ya istilahnya bercanda dengan bebas, seperti nggak ada batasan mahram atau bukan mahram begitu. Nah, Nabi SAW disampaikan seperti itu, ya Rasulullah, perempuan atau istriku seperti itu, tidak menolak tangan yang menyentuh. Tadi tafsirannya seperti itu dengan 2 tafsiran. Maka Nabi SAW mengatakan, gharibha, asingkan dia, maksudnya jauhkan darimu. Dalam riwayat lain redaksinya, talikha, ceraikan dia. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha, tapi aku cinta banget sama istriku itu. Dalam riwayat lain dikatakan, akhafu an tatba'aha nafsi, aku khawatir aku akan kepikiran dia terus kalau aku ceraikan. Maka Nabi SAW mengatakan, istamti' biha, kalau gitu kamu nikmati aja istrimu, kamu pegangi terus begitu. Maksudnya Syekh Ali Bassam mengatakan, seorang istri sudah sepantasnya dia menjaga kehormatan suami. Caranya bagaimana? Dia jaga hubungan dia, perilaku, sikap dia, badan dia, dan semuanya. Ya. Kalau sampai terjadi ada seorang wanita gampang banget itu suka dengan tamu laki, dengan tetangga laki, dengan kenalan orang yang bukan mahram, sampai tersenyum kemudian bergurau seolah tidak ada batasan. Nah, ini tidak semestinya menjadi karakter maupun pribadi seorang muslimah yang taat. Buktinya Nabi SAW ketika ditanya, beliau mengatakan kalau gitu ceraikan aja. Itu nggak ideal itu jadi istri gitu. Tapi yang jelas memang semuanya perlu pelan-pelan, perlahan, dan perlu latihan.
Dan bisa jadi banyak yang belum paham. Dan bisa jadi ketika kita memberikan nasihat, mungkin cara kita yang agak tergesa-gesa sehingga terkesannya mendikte, memarahi dan seterusnya. Tapi intinya dinasihati terus dan didoakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah. Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian jika seorang suami sudah melakukan itu, Ustaz, apakah besok ini bisa sebagai hujah, Ustaz, bahwa di hadapan Allah bahwa saya dulu sudah pernah mengingatkannya, ya Allah? Ya, masalah hujah atau tidak, ketika dia sudah pernah menyampaikan, insya Allah akan. Tapi bagaimanapun juga perintah Allah itu enggak cuma sekali dua kali ketika mengatakan qu anfusakum ahlikum nara, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Jadi menyelamatkan diri dari api neraka untuk dia maupun keluarga itu kan enggak cuma sekali dua kali, tapi harus berupaya banget gitu. Allahu a'lam. Jadi 3 kali ini bukan patokan, Ustaz, ini juga bukan standar, Ustaz. Ya, dia perlu untuk berkali-kali, apalagi sholat. Nah, Seringkali istri perlu diingatkan, dan suami juga bosan untuk mengingatkan istri gitu. Apalagi kalau di dalam rumah tangga itu tidak terlalu perhatian sama sholat gitu. Bahkan barangkali untuk urusan makan detail, pendidikan detail, tapi giliran masalah sholat nggak pernah ditanyakan. Ini kan banyak, maka itu harus diperbaiki. baik, Ustaz. Barakallah. Baik. Ya, semoga bermanfaat ya untuk pendengar tadi. Kemudian kita akan sapa penelpon kita di kesempatan sore hari ini. Sudah tersambung bersama kami dari Singkawang, Pak Rizal ya. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rizal. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Begini, Ustaz, di masjid tempat dekat rumah Ana ini ketika sholat Jumat itu, Ustaz, ketika khatib sedang khutbah itu kotak mulai dijalankan, Ustaz. Jadi Ana pernah beri masukan kepada salah satu DKM supaya jangan begitu lagi. Maksudnya kotak amal ini Pak ya? Kotak amal kotak maksudnya? Infak yang, kotak infak ya? Iya, kotak infak yang dijalankan ketika khatib. Termasuk salah satu hewan juga memberi masukan kepada satu DKM yang lainnya, tapi enggak digubris, Ustaz. Jadi untuk mengatasinya biasa anak begini, Ustaz. Kita masuk masjid, Ana sholat di saf ketiga. Nah, setelah khatib mulai khutbah, kotak itu kan berjalan. Nah, ketika lewat, Ana cari tempat duduk yang kosong. Jadi Ana maju ke depan. Nah, jadi tidak ikut menggerakkan kotak infak. Yang Ana pertanyakan, apakah ketika Ana maju ke depan itu termasuk hal yang dilarang? Karena kan ketika khatib kan kita harus menyimak khatib sedang khutbah, Ustaz. Mohon nasihatnya, sekon jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ini yang barangkali kurang diperhatikan kebanyakan kaum muslimin. Nabi SAW menyatakan, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang bermainan kerikil, maka dia telah batal, bukan batal akan tetapi sia-sia. Yang dikatakan sia-sia adalah pahala Jumatnya. Orang sedang mendengar khutbah, dia malah mainan kerikil. Dan mainan kerikil bukan berarti, ini Nabi SAW peringatkan para sahabatnya, sehingga para sahabat bukan orang yang anak kecil mainan kerikil, bukan. Akan tetapi kalau seandainya dia iseng ketika khutbah sedang berlangsung, tapi dia main-mainan dengan kerikil, karena di zaman itu mereka sholat di alas yang tanah, kemudian ada kerikilnya dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Orang yang sampai ambil kerikil, membersihkan, kemudian berabath atau iseng dengan kerikil, itu sudah bisa membuat pahala Jumatnya sia-sia. Nah, wallahu alam, memberikan sumbangan, infak, apalagi dengan cara kotak seperti itu, kita khawatir masuk dalam hal itu. Kalau memang maslahat, kita katakan maslahat itu bisa disampaikan dengan cara lain tanpa mengganggu kekhusyuan orang dalam mendengarkan khatib berbicara. Ini ibadah. Ini bukan masalah kita menghormati sang khatib atau tidak. Saya yakin kalau seandainya yang berbicara itu adalah seorang pejabat, kemudian kita mengelilingkan kotak, yang berbicara misalkan orang nomor 1 di daerah itu, lalu kita katakan ini mumpung ada Bapak pejabat datang, sekalian kita kelilingkan kota itu. Barangkali kita akan dihabisin itu di situ. Dan kita hanya menghargai pejabat yang datang dan berbicara itu. Nah, bagaimana sekarang kita menghadapi syariat?
syariat mengingatkan kita agar tidak melakukan sesuatu yang sia-sia ketika mendengarkan khutbah. Maka ini harus dipahami oleh banyak takmir masjid. Ya, banyak takmir masjid. Adapun langkah antum untuk menghindari itu, pertama antum sudah nasihatin, maka itu bagus dan mungkin perlu diingat-ingat itu, perlu sering diingatkan takmir. Kemudian yang kedua, antum melangkah ke depan, insya Allah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena biarpun ada kotak maupun tidak, antum mau menuju ke tempat yang masih kosong, tidak apa-apa insya Allah. Asalkan diusahakan jangan ngelompati orang lain. Kalau masih ngelompati orang lain, khawatirnya menyakiti dan masuk ke dalam larangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi, Pak Rizal di Singkawang, dan juga menjadi perhatian dan atensi bagi para takmir masjid dimanapun berada. Barakallahu fikum. Kita akan bergeser Ustadz ke penelpon berikutnya dari Pacitan. Ada Ibu Rusmini. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Bu Rusmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu pertanyaan Ibu. Iya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, ini apa mungkin nyimpang dari materi atau bagaimana. Begini Ustadz, kalau jamaah haji itu ada pengumuman, ada tambahan dari kuota yang dijatahkan, yang dijadwalkan. Itu kemudian mengajukan permohonan agar kita itu bisa diberangkatkan. Itu namanya apa, bisa dinamakan menyuap, apa termasuk dilarang, apa bisa membatalkan hajinya atau bagaimana, karena mengingat usia kita sudah agak lanjut, dan kalau menunggu mungkin ya wallahu a'lam, terserah Allah. Apabila ternyata Allah memanggilnya sebelum melaksanakan haji, apa itu termasuk sudah niat haji atau bagaimana Ustaz? Terima kasih, jawabannya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau seandainya ada orang yang sudah niat ibadah haji, kemudian Allah wafatkan sebelum dia berangkat, maka insya Allah sudah dapat pahalanya. Dan Nabi SAW mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang niat melakukan sebuah amal soleh, kebaikan, dan dia belum sempat mengerjakan, dan tidak terlaksana memang, maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat. Kalau dia berhasil mengerjakannya setelah dia meniatkan, maka dia akan mendapat 10 kali lipat pahalanya. Ya. Orang yang sudah mengerjakan, bahkan dia sudah membayar, kemudian sudah mendaftar, dia sudah persiapan, tapi kebetulan saja qadar Allah belum sempat berangkat, dipanggil Allah duluan, insya Allah pahalanya sudah ada itu. Insya Allah seperti itu. Adapun kebijakan dari pemerintah, kalau seandainya ada orang yang pendaftar sudah sepuh, usianya sudah lebih, kemudian didahulukan, maka itu kebijakan mereka, dan semoga Allah memberikan pahala kepada mereka dengan adanya kebijakan itu. Sehingga orang-orang yang diharapkan mereka bisa diprioritaskan karena sudah lebih berumur, bisa segera melaksanakan ibadah itu, meskipun umur tidak ada yang tahu. Ya, bisa jadi yang muda juga lewat sebelum yang tua. Akan tapi yang jelas itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah kalau seandainya ada orang main suap. Misalkan, saya biar bisa berangkat tahun ini padahal masih 5 tahun yang akan datang, saya tambahi dengan cepat, kemudian saya kasih lebih biar nama saya didahulukan. Nah, ini namanya riswah, ini namanya suap. Ya, kalau hajinya nanti sah atau tidak sah, sah insya Allah. Tapi ya wallahu alam, akan baik pahalanya dapat mabrur atau tidak, wallahu alam. Seperti itu. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmini di Pacitan tadi ya. Kita akan bergeser ke jalur chat Ustaz ya, dari Ibu Imas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ayah saya sudah sepuh, walaupun masih kuat berjalan, tetapi beliau kadang sering lupa. Misalnya lupa pada cucunya, lupa makan, dan lain sebagainya. Dan selalu berhalusinasi seolah-olah beliau ini sedang berada di tempat pekerjaannya di masa mudanya dulu. Untuk sholat dan ngajinya alhamdulillah tidak lupa, cuma terkadang puasa ini beliau sering ketahuan makan dan minum. Saat ditanya, beliau menjawabnya lupa. Apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anaknya Ustaz?
Apakah kami harus membayar fidyah atau mengkodok puasanya? Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ini namanya pikun. Kemudian dalam bahasa Arab namanya kharaf, yaitu tadi yang otaknya sudah tidak berfungsi seperti sebagaimana mestinya, ingat, wajar dan seterusnya, akan tetapi dia lupa. Bukan hanya terkadang lupa kepada anak, bahkan kadang untuk waktu aja nggak ngerti. Ini sudah siang atau belum, padahal dia di tengah malam, begitu. Tengah malam. Ini sudah waktu Isya, padahal dia zuhur dan seterusnya. Maka orang seperti ini, mereka tidak wajib untuk beribadah. Tidak wajib untuk beribadah. Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalatha. 3 golongan mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban amal. Yang pertama an-na'imu hatta yastayqidh. Orang tidur sampai dia bangun. Kemudian wa'anis saghiri hatta yakbur. Anak kecil sampai dia baligh, berusia dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah wa'anil majnuni hatta ya'qil aw yafiq. Orang gila sampai dia sembuh, sampai otaknya kembali atau waras. Nah, para ulama mengatakan meskipun pikun tidak gila, akan tetapi secara hukum syariat bisa disamakan, sehingga mereka tidak wajib untuk berpuasa. Puasa itu diwajibkan untuk orang yang mampu, tidak sakit, kemudian tidak safar, tidak melakukan perjalanan jauh, kemudian dia tidak sedang libur, tidak sholat, haid, nifas. Nah, kemudian ada orang tua yang masih seperti itu. Kalau seandainya ada orang tua masih bisa berbicara wajar, normal, ingat, tapi sudah nggak mampu lagi, maka mereka yang perlu dibayarkan fidyah. Tidak lagi qadha, karena memang nggak mampu mereka. Maka kewajibannya berubah menjadi fidyah. Itu kalau untuk orang tua yang mampu berfikir, tapi tidak mampu berpuasa. Adapun orang yang sudah tidak mampu berfikir lagi karena lupa, artinya pikun seperti itu, maka para ulama pun mengatakan itu sudah tidak wajib lagi untuk berpuasa, maka tidak perlu fidyah, tidak perlu qadha. Tapi kalau seandainya anak-anaknya ingin membayarkan fidyah, maka tidak mengapa, untuk hati-hati dan insya Allah ada pahalanya. Adapun untuk qadha tidak, qadha sama sekali tidak. Tapi kalau fidyah hukum asal juga tidak. Akan tetapi jika seandainya ingin menfidyahkan untuk berhati-hati dan agar aman, tenang dan berpahala, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Imas yang bertanya tadi di Sukabumi. Kita akan bergeser Ustaz ke penelpon kelima kita sore hari ini dari kawasan Pontianak, ada Ibu Partina. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, satu pertanyaan Ibu untuk Ustaz. Ya. Ini saya mau nanya, saya kan pernah berulang kali ya pedukun gitu, berobat sakit gitu. Apa ini udah dikata ini ya? Pedukun gitu, berobat gitu ya. Tapi kan aku nggak tahu dulu udah lama gitu. Apa ini termasuk udah keluar Islam atau masih Islam gitu ya? Kalau keluar Islam itu gimana gitu? Apa baca syahadat atau gimana gitu? Baik. Ya itu aja gitu, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam sebuah hadis dikatakan man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, orang pintar, atau orang yang memang memiliki kekuatan supranatural, kelebihan dan semacamnya, inti untuk bahasa-bahasa orang zaman sekarang, kemudian bertanya sesuatu atau minta sesuatu, lalu dipercaya itu orang. Jadi kita menuruti apa yang diperintahkan, mempercayai apa yang dia suruh, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia kufur kepada syariat Islam. Dalam riwayat lain dikatakan lam tuqbal lahu salatun 40 yauman, maka salatnya tidak akan diterima 40 hari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bukan berarti dia kafir, kemudian dia tidak wajib untuk salat, tidak. Akan tetapi dia wajib untuk salat, hanya nanti pahalanya dihilangkan selama 40 hari. Nah, ini adalah bahayanya seorang mendatangi dukun untuk berobat, bertanya, peramal dan semacamnya. Tidak boleh. Karena memang dukun itu tindakan kekufuran. Kita berbicara bukan dengan dukunnya, akan tapi dengan para pasiennya. Tidak boleh mendatangi dukun, itu tidak boleh. Seperti itu. Tapi itu semua jika seandainya kita dalam keadaan ngerti. Secara syariat kita tidak boleh mendatangi dukun, lalu kita datangi dengan sengaja. Itu baru kita akan mendapatkan
dosa yang tadi. Tapi kalau dulu kita lakukan sebelum kita tahu, insya Allah tidak mengapa. Dan sekarang tinggal tidak diulangi lagi. Kalau dulu pernah kita kerjakan karena tidak tahu, insya Allah Allah maklumi dan Allah maafkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jadi tidak perlu membaca tadi syahadat ulang. Wallahu a'lam, tidak perlu. Baik. Semoga bermanfaat untuk Ibu Partinah di Pontianak. Masih ada waktu pemirsa, sekitar 5 menit ke depan Anda bisa manfaatkan kesempatan sore hari ini. Tapi ada penelpon berikutnya saat kita sapa dari Riau ya, ada Umu Yodi, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Umu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Ustaz, seperti ini Ustaz, seorang ibu mau meminjam uang kepada saya untuk membayar denda anaknya yang telah berzina karena nyawa anaknya terancam sebab perbuatannya tersebut. Bolehkah saya meminjamkan uang tersebut untuk ibu itu? Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Ya, udah ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Antum tanyakan ke Ustadz Arifin atau ke Ustadz Anas atau Ustadz Musyafa atau sebentar lagi Ustadz Irwandi insyaallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oke. Jadi berkaitan hukum meminjamkan uang Ustadz ya. Minjamkan uang untuk kasus yang tadi disebutkan. Taib ya, mungkin bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti Ustadz Erwandi ntar lagi insyaallah. Lagi pukul 17 Anda bisa simak, insyaallah akan berlangsung dari Studio Jakarta. Anda bisa langsung telepon ya. Baik, kita sapa kembali Ustadz penanya berikutnya. Dari saudara Edison Saade di Makassar, Sulawesi Selatan. Ustadz, bagaimana cara agar kita bisa sholat witir 2 kali dalam satu malam, yaitu menambah 1 rakaat setelah sholat witir bersama dengan imam di masjid? Ustadz, benarkah pernyataan ini dan apakah kuat Ustadz dalilnya Ustadz? Iya, ini disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Memang ada pada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Yang jelas ada 3 hadis. Hadis yang pertama disebutkan innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam salat tarawih sampai selesai, maka dia akan mendapat pahala salat semalam suntuk. Ini berarti menunjukkan orang perlu berupaya salat jamaah sampai selesai. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan salat witir di akhir bagian salat kalian. Ini dalam Sahih Muslim. Nah, jadi salat witir yang afdal itu dilakukan di penutupnya. Kemudian yang ketiga ada hadis la witrani fi lailah, tidak boleh melaksanakan 2 witir dalam satu malam. Ini semua hadisnya sahih. Sehingga dengan pertimbangan 3 hadis ini, orang kadang-kadang ingin ideal, ingin sholat bersama imam sampai selesai, tapi juga ingin sholat malam lagi, kemudian menjadikan witirnya di bagian akhir, di satu waktu dia nggak bisa melaksanakan sholat witir 2 kali. Nah, lalu bagaimana caranya agar dia bisa melaksanakan itu semuanya? Maka dalam mazhab Imam Ahmad, seperti disampaikan Ibnu Qudamah, ada sebagian ulama mengatakan kalau dia sholat bersama imam, menjadi makmum sholat tarawih, kemudian imamnya witir, dia ikut witir, tapi setelah imamnya salam dia tidak salam, dia nambah 1 rakaat lagi. Nah, maka dia sudah menjadi genap salatnya. Itu cara pertama. Adapun cara berikutnya, sudah dia melaksanakan salat bersama imam sampai rampung, sampai selesai sudah. Berarti dia sudah witir. Nanti kalau malam mau salat lagi, silahkan salat sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada witirnya lagi. Witir cukup bersama imam tadi. Gitu. Dan ini wallahu alam yang dikuatkan oleh Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan ini yang paling kuat. Ada pendapat ketiga yang ditanyakan oleh penanya tadi, yaitu ketika dia sudah bersama imam kemudian tidur, bangun tidur, dia nambah 1 rakaat dulu pertama. Setelah itu dia sholat semau dia, setelah itu paling akhir dia sholat 1 rakaat lagi. Seperti itu. Ini pendapat sebagian ulama, meskipun pendapat ini disalahkan oleh sebagian ulama yang lain. Kenapa? Dikatakan nggak boleh kita sholat witir 2 kali dalam satu malam, ini malah 3 kali witirnya. Sholat witir bersama imam, kemudian bangun tidur dia witir,
kemudian setelah akhir dia sholat dia witir lagi. Jadi 3 kali sholat witirnya malahan gitu. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Jadi intinya kalau memang ingin memilih pendapat yang hati-hati, sudah imma dia sholat bersama imam sampai selesai dan itu insya Allah pahalanya ada. Nanti kalau bangun malam dia tidak usah witir lagi, sholat sebanyak mungkin tidak apa-apa, sepanjangnya juga, tapi tidak usah sholat witir lagi. Atau tadi yang disarankan dalam mazhab Hanabila, ketika dia sholat bersama imam dia tambah 1 rakaat, baru nanti tengah malam dia sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz, sekaligus jawaban terakhir. Jazakumullah khairan. Barakallah. Wafikum barakallah. Dan kita juga sampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah menyaksikan program live interaktif dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan jangan lewatkan pemirsa, sesaat lagi akan segera hadir program live interaktif berikutnya. Anda bisa simak Ekonomi Islam. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah dari pukul 17 hingga pukul 18 dan insya Allah akan berlangsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com atau di fatwatv.id. Dan kami juga mengundang kaum muslimin dan juga muslimat dimanapun Anda berada untuk berta'awun, sama-sama membantu untuk menyebarluaskan program-program siaran di Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Atas bantuan dan donasi yang diberikan kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini kami mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada khilaf. Sampai bertemu kembali insyaallah di program live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.